Amin. Bapak Ibu, di awal ini saya akan menyampaikan satu perkataan atau satu kalimat yang pendek, yang sederhana, yang saya pikir sudah nggak asing lagi di telinga kita. Apa kalimat itu? Kalimat itu berbunyi demikian: badai pasti berlalu. Saya ulang sekali lagi ya, badai pasti berlalu. Saya yakin setiap kita pernah menyebut atau bahkan pernah mendengar kalimat ini. Bahkan mungkin kalimat ini bisa menjadi satu kalimat yang viral atau satu seruan yang orang serukan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena semua kita lagi menghadapi badai yang sama, dan semua kita lagi ingin supaya badai yang kita hadapi saat ini boleh berlalu dengan cepat. Bahkan saking bagusnya makna yang ada di dalam kalimat ini pernah dijadikan satu lagu, bahkan dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Indonesia, yaitu almarhum Chrisye. Bagi Chrisye, atau mungkin bagi kita yang menyebut kalimat itu, mengandung satu harapan yang tinggi bagi setiap kita di tengah badai. Kenapa? Karena di sana kita percaya bahwa badai itu pasti akan berlalu. Namun yang menjadi perenungan kita hari ini, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, sekarang ini, bagaimana kalau badai itu ternyata tidak akan berlalu? Bagaimana kalau badai itu ternyata tidak akan berlalu di hidup ini, datang silih berganti? Apakah kita masih bisa percaya dan berani berkata badai pasti tidak berlalu? Maka hari ini kita perlu dibawa, atau hari ini kita perlu merevisi kalimat itu, atau perlu membawa diri kita ke tempat atau ke satu titik yang jauh dari sekedar memaknai bahwa badai itu akan berlalu. Tetapi bagaimana nih kalau badai itu sekalipun tidak berlalu, kita tetap bisa percaya, tetap bisa hidup, bahkan kita boleh belajar untuk merevisi hidup kita, untuk mengubah hidup kita walau harus di dalam badai. Bahkan yang terpenting, kita boleh menemukan kebaikan Tuhan walau harus di dalam badai. Yang hari ini kita akan belajar dari Yeremia, dari Nabi Yeremia yang hidupnya penuh dengan badai, tetapi di sana dia boleh menemukan satu hal yang baik yang mengubah hidup dia, yang boleh menolong dia bersukacita walau harus di dalam badai. Mari saya undang Bapak Ibu untuk membuka di Yeremia 20 ayat yang ke-14. Yeremia 20 ayat ke-14. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Bapak Ibu, ini satu pernyataan keluh kesah yang timbul dari hati Nabi Yeremia atas badai yang dihadapi, yang seolah-olah tidak berlalu di hidup dia. Maka hari ini kalau Yeremia mendengar kalimat atau perkataan pendek badai pasti berlalu, saya pikir dia akan ketawa. Kenapa? Karena dia akan melihat diri dia bahwa perkataan itu tidak benar bagi dia. Karena kenapa? Karena badai itu sepertinya nggak berlalu di hidup dia. Di dalam seluruh kehidupan, perjalanan, pelayanan, bahkan tulisan-tulisan Nabi Yeremia, kita bisa menemukan bahwa ada badai yang tidak berlalu dan membuat dia itu mengeluarkan banyak tangisan, membuat dia menangis. Ada curah air mata di sana. Bahkan Yeremia berkata seperti ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa dia menyesali kelahiran dia, sama seperti Ayub menyesali hari kelahiran dia. Bapak Ibu, mengapa Ayub dan Yeremia itu mengungkapkan kekesalan dia terhadap hari kelahiran dia yang sudah kita baca tadi dari 14? Karena mereka akhirnya tahu kehidupan mereka saat ini itu begitu pahit, dan kalau boleh tidak usah lahir kalau harus mendapati hidup mereka yang pahit saat ini. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang menangis. Mengapa? Karena kita bisa menemukan ada banyak peratapan tangisan dia, atau ada banyak kata menangis atau menangisi itu yang muncul di dalam kitab Yeremia. Kalau Bapak Ibu baca seluruh kitab Yeremia, kita bisa menemukan ada 10 kali, ada lebih dari 10 kali kata menangis atau menangisi yang Yeremia tuliskan. Entah dia menangisi kemalangan dia, atau juga menangisi kondisi bangsa Yehuda di dalam pembuangan. Yeremia juga mendapatkan julukan sebagai nabi yang menangis karena kitab peratapan yang ia tulis dengan peratapannya dia, dengan kesedihan hatinya dia, yang Bapak Ibu bisa yang kita bisa baca di
di Ratapan 2 ayat 11. Ini satu peratapan yang Yeremia tulis yang boleh kita baca. Yeremia 2, Ratapan 2 ayat 11. Ratapan 2 ayat 11. Saya bacakan ya. Mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan kota. Bapak Ibu, perkataan atau ratapan Yeremia di ayat 11 ini, kalau kita memahami di dalam bahasa asli, kita akan menemukan bahwa permasalahan yang dihadapi itu digambarkan seperti hujan lebat, seperti badai yang datang terus tiada berhenti, sehingga ia terus-menerus meratap, menangis. Bahkan bukan hanya itu, kalau di bagian ini kita baca ditulis mataku kusam, tapi di terjemahan lain itu ditulis bahwa Yeremia menangis sampai matanya menjadi bengkak karena badai yang ia hadapi datang terus-menerus tiada berhenti, sehingga dia menangis sampai matanya menjadi bengkak. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kita hari ini menangis sampai mata kita menjadi bengkak, atau kita melihat kondisi Yeremia yang menangis sampai mata dia menjadi bengkak, itu berarti menegaskan atau menandakan bahwa peristiwa, kejadian, apa yang dilalui betul-betul menyakitkan, betul-betul memilukan, bahkan betul-betul menyusahkan hati, sehingga dia menangis berulang-ulang kali sampai matanya menjadi bengkak. Namun kita perlu tahu, apa sih yang membuat hati sang nabi, yang membuat hati Nabi Yeremia begitu pilu, sakit. Tapi sebelum kita mengetahui apa masalah dia yang membuat dia merasakan kesakitan hati, kita perlu belajar sedikit, kita perlu kenalan singkat dulu kepada Yeremia. Siapa sih ya? Kita perlu kenalan sama Yeremia. Bapak Ibu, Yeremia itu adalah, atau Yeremia itu dilahirkan di tanah Benyamin, tanah yang letaknya di kota Anatot. Kota ini adalah kota kecil yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Jadi kota Anatot ini kota yang letaknya tidak jauh dari kota Yerusalem. Yeremia tinggal di kota ini, dan kota ini menurut sejarah adalah hasil dari pembagian wilayah yang ditetapkan pada zaman Yosua. Jadi Bapak Ibu, waktu di zaman Yosua, kota Anatot ini dibagikan kepada keturunan Harun, sehingga kota ini disebut sebagai kota imam karena tempat tinggalnya keturunan para imam. Dan Yeremia pun adalah anak dari keturunan seorang imam yang bernama Hilkiah. Jadi Yeremia bukan sekedar hanya tinggal di kota atau lahir di kota keturunan para imam, tapi dia juga termasuk keturunan imam yang lahir dari seorang imam yang namanya Hilkiah. Yeremia menurut firman Tuhan itu dipanggil menjadi nabi di tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia atau raja dari kerajaan Israel bagian selatan. Dan pada waktu Yeremia hidup atau Yeremia memerintah, di masa itu ada 3 kerajaan besar yang menjadi lawan bangsa Israel, yaitu kerajaan atau bangsa Mesir, Asyur, dan juga Babilonia. Dan juga menurut apa yang saya temukan, Yeremia juga menjadi nabi Tuhan yang melayani Tuhan atau melayani bangsa Yehuda selama kurang lebih 40 tahun. Nah, Bapak Ibu, di sepanjang atau selama 40 tahun masa pelayanan Nabi Yeremia memimpin bangsa Yehuda, firman Tuhan itu mencatat ada begitu banyak hal pahit yang ia rasakan, yang menyakitkan hatinya, yang hari ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu apa yang membuat hati dia sakit, yang akhirnya menimbulkan banyak rata tangis dan ungkapan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat ada banyak hal yang Yeremia utarakan karena menimbulkan kekesalan di hati dia. Selain yang sudah kita baca di awal tadi di Yeremia 20 ayat 14, ada juga di Yeremia 20 ayat 7. Coba kita buka Yeremia 20 ayat 7. Coba kita buka di Yeremia 20 ayat 7. Saya bacakan ya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Ini suatu bagian yang Yeremia sampaikan kepada Tuhan di Yeremia 20 ayat 7 sebagai satu kekecewaan hati dia terhadap pemberian diri dia kepada Tuhan yang memilih dia sebagai seorang nabi.
Bagi Yeremia, pemilihan Tuhan seolah-olah adalah pemaksaan bagi dia, sehingga Yeremia tidak bisa menolak ketika Tuhan memanggil dia. Karena bagi Yeremia, siapa sih yang bisa membantah Tuhan? Namun yang membuat Yeremia semakin sedih adalah ketika Yeremia memberikan dirinya menjadi seorang nabi, kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan penderitaan atau badai yang dia hadapi semakin hari semakin banyak dan tidak berlalu di hidup dia. Padahal waktu di awalnya di pasal 1 sebelum Yeremia atau ketika Tuhan di awal memanggil dia, Yeremia pernah mengungkapkan tentang siapa dia dan juga pernah mengungkapkan keterbatasan dia di hadapan Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu di Yeremia 1 ayat yang ke-6. Yeremia bilang begini ke Tuhan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini satu keluh kesah dia juga di depan Tuhan, karena Tuhan kok pilih dia. Dia nggak pandai berbicara, bahkan dia juga masih muda. Bapak Ibu perhatikan penekanan masih muda. Pengertian masih muda menurut tradisi orang Israel adalah sekitar umur 12 tahun. Dan saat itu ketika Yeremia mengungkapkan dia masih muda, selain dia tahu diri dia masih muda dan dia tahu tradisi orang Israel, bahkan juga dia tahu penetapan umur orang menjadi seorang nabi Tuhan atau menjadi pemimpin umat Allah. Jadi dia tahu batas atau umur yang ditetapkan untuk menjadi pemimpin umat Allah atau menjadi pemimpin. Karena menurut tradisi juga yang terdapat di Bilangan 8 ayat 24 ditulis juga haruslah orang itu berumur 25 tahun. Dan Yeremia sadar siapa dia, tahu umurnya, sadar kondisi dia, sehingga Yeremia mengungkapkan respon ini ke Tuhan. Dan apa balasnya Tuhan? Balasnya Tuhan adalah janji Tuhan kepada Yeremia di ayat 7 dan ayat 8. Coba kita baca. Yeremia 1 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini respon Tuhan kepada kondisi Yeremia. Dan Yeremia akhirnya mau menjadi seorang nabi. Tetapi akhirnya ketika hari-hari yang dia lalui, dia kembali bertanya kepada Tuhan, kenapa janji Tuhan, perkataan Tuhan, bahkan dia sudah memberikan dirinya dipaksa untuk menjadi nabi Tuhan. Tetapi Tuhan akhirnya seolah-olah bagi dia itu berbeda. Dan janji Tuhan seolah-olah bagi dia tidak dia terima. Kenapa? Karena dia menemukan kondisi dia, badai yang dihadapi, pelayanan yang dihadapi itu memilukan sekali. Bapak Ibu, ada banyak sekali hal-hal yang membuat Yeremia itu sedih karena Yeremia mendapati bahwa apa yang dialami begitu berat. Seperti misalnya Yeremia pernah diancam karena memberitakan kebenaran. Dia pernah diancam karena memberitakan kebenaran. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 11 ayat 18 sampai 23 atau di Yeremia 26 ayat 1 sampai 12. Bahkan Yeremia pernah mau dibunuh. Bisa lihat di Yeremia 26. Bahkan Yeremia juga mendapatkan perlawanan keras dari nabi palsu yang namanya Hananya, yang Bapak Ibu bisa baca di Yeremia 28. Bahkan juga tulisan membuat dari Yeremia yang ia dengar dari Allah dibakar oleh orang-orang yang menolak firman Allah dan juga menolak dia. Itu terdapat di Yeremia 36. Yeremia juga pernah dipenjarakan, terdapat di Yeremia 37. Pernah dibuang ke dalam perigi dan sumur di Yeremia 38. Bahkan Yeremia harus mengungsi ke Mesir karena dia diusir keluar kota. Bisa dibaca di Yeremia 43. Semua itu Yeremia hadapi sehingga dia bingung. Mana Tuhan ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang nabi? Mana janji Tuhan? Bahkan Bapak Ibu, di samping masalah-masalah itu, di samping penderitaan itu, di samping badai itu, ada kekecewaan lain juga yang bisa Yeremia utarakan ke Tuhan atas pengorbanan yang dia lakukan. Misalkan Yeremia rela mentaati perintah Tuhan untuk tidak menikah. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia pasal ke-16. Kenapa Yeremia tidak menikah? Karena harus menggambarkan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda dengan simbol nabinya yang tidak menikah. Bahkan juga ada banyak tindakan-tindakan simbolis lainnya
yang menuntut pengorbanan dari Yeremia supaya komunikasi Allah itu bisa terlaksana kepada bangsa Yehuda. Tetapi toh semua sudah Yeremia kerahkan, tetapi apa yang dia terima? Namun Bapak Ibu, kita perlu belajar sisi lain dari hidup Yeremia. Selain dia berkeluh kesah, menangis, tetapi dia juga akhirnya bisa menemukan dan bisa belajar tentang hal-hal yang baik yang dia bisa temukan di dalam badai hidup dia. Bahkan Yeremia ketika badai itu seolah-olah tidak berlalu di hidup dia, Yeremia mau belajar menemukan Tuhan di sana. Yeremia mau belajar merevisi hidup dia, mencari apa yang salah dari dirinya, sehingga kenapa ia terus-menerus larut di dalam penderitaan dia. Kenapa dia terus-menerus sedih? Kenapa dia terus-menerus menangis? Apa yang perlu dia ubah dari hidup dia? Dan apa yang perlu dia revisi supaya dia bisa menikmati Tuhan walau harus di dalam badai? Wow, ini luar biasa sekali. Yeremia mau belajar untuk merevisi hidupnya. Padahal seolah-olah kalau kita lihat hidupnya baik, tapi dia mau merubah apa yang salah nih, supaya dia tetap bisa menikmati Tuhan walau harus di dalam badai. Dan akhirnya Yeremia menemukan bagian itu di dalam pasal 20. Sekalipun Yeremia pernah merasakan bahwa firman Tuhan dan janji Tuhan seperti kebodohan bagi dia, karena hari-hari yang dia lalui begitu berat. Bahkan di Yeremia 20 bagian terakhir dia bilang hari-hari dia memalukan dia. Bahkan dia bilang kalau boleh dia mati saja ketika dia masih berada di kandungan ibunya, karena dia mendapati hidupnya begitu susah. Tetapi toh akhirnya Yeremia belajar. Dia mau menemukan Tuhan di dalam masa berat di hidupnya, yang akhirnya membuat dia meralat seluruh perkataan dia itu, dan dia mau menilai Allah dengan cara yang benar. Ini sama juga ya dengan Ayub. Ketika Ayub meralat kata-kata dia, dan dia tahu akhirnya kata-kata dia salah kepada Tuhan, dan Tuhan yang benar melalui masalah yang Ayub hadapi. Sama juga seperti kondisi Yeremia. Akhirnya Yeremia tahu siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan baginya, dan dia mau merubah apa yang salah, karena dia akhirnya tahu dia harus bertindak sebagaimana dia di hadapan Tuhan dan sebagaimana Tuhan itu di hadapan dia. Dan akhirnya Yeremia juga mau belajar untuk tetap bisa menikmati kebaikan Allah, sehingga Yeremia mengungkapkan kegirangan hatinya di tengah-tengah kondisi yang berat. Sekalipun dia berat, badai nggak berlalu, tapi dia mau belajar mengungkapkan kegirangan ini di hadapan Tuhan. Apa sih yang membuat Yeremia bisa bergirang walau dibilang dia nabi yang menangis? Kita lihat di kita lihat di Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Dia tulis begini: apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, Yeremia menyampaikan kegirangan hati dia, menyampaikan kesukaan hati dia. Bukan seperti kita mungkin lagi enak-enak, wah Tuhan aku bersuka, tetapi dia menyampaikan kesukaan hati dia ketika dia dalam masalah. Bapak Ibu bisa lihat di ayat sebelumnya, di situ Yeremia bilang, Tuhan ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Jadi di ayat sebelumnya Yeremia mengungkapkan apa yang dialami dan bermohon Tuhan menolong dia. Namun sekalipun Tuhan tidak menolong dia, sekalipun dia dicelakan oleh Tuhan, Yeremia mau belajar bersukacita. Di ayat selanjutnya, di ayat 16, dia mau bilang, Tuhan tetap kok menjadi kesukaan hati dia. Bukankah perkataan Yeremia ini sama juga dengan perkataan Habakuk di pasal 3? Sekalipun pohon ara tidak berbuah dan lain sebagainya, aku tetap bersuka karena Allah adalah keselamatanku. Habakuk menyampaikan bagian ini di pasal 3. Sekalipun Habakuk juga mendapati bahwa badai hidup dia tidak berlalu sama seperti kondisi Yeremia. Tetapi Yeremia dan Habakuk mau belajar untuk melihat Tuhan di dalam badai yang mereka hadapi. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang saya rindukan terjadi di dalam hidup saya dan juga di dalam hidup Bapak Ibu jemaat.
Kita boleh belajar menemukan sesuatu yang penting, walaupun harus belajar itu di dalam badai. Kita harus belajar merevisi hidup kita, bukan sekedar pengen cepat-cepat keluar dari masalah, cepat-cepat beres dari badai. Tetapi kita boleh belajar seperti Yeremia dan Habakuk. Sekalipun badai itu tidak selesai, tetapi mereka boleh menyatakan iman mereka yang luar biasa kepada Allah di tengah badai. Bagaimana dengan kita saat ini ketika menghadapi badai yang berat? Apa yang kita perlu revisi? Apa yang kita perlu pelajari? Apa yang kita perlu percaya? Tetapi yang penting, apa yang perlu kita temukan di dalam badai? Biarlah kehidupan kita boleh menemukan sama seperti Nabi Habakuk dan juga Yeremia temukan di dalam badai mereka. Bapak Ibu, kalau hari ini waktu kita melihat angka orang positif karena corona, kita mungkin bisa berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa orang yang positif karena corona terus bertambah? Kapan badai ini selesai? Kapan virus ini selesai? Bahkan di China pun lagi mengantisipasi penyerangan yang kedua. Bahkan di China pun lagi mengantisipasi penyerangan kedua. Oh Tuhan, kapan masalah ini selesai? Kapan badai ini selesai? Tetapi Bapak Ibu, bolehkah kita berdiam diri sejenak, menarik diri kita, menarik pertanyaan kita? Bukan hanya kita bilang kapan badai selesai, tetapi kita di dalam badai ini boleh menarik diri kita. Kita boleh belajar untuk berdiam diri, berdoa, dan melihat kepada Tuhan seperti Yeremia dan Habakuk lakukan. Dan akhirnya apa yang boleh Yeremia dan Habakuk temukan di dalam badai mereka? Badai lagi berkecamuk, tapi mereka mau belajar. Bukan hanya bertanya kapan badai selesai, tapi mereka mau belajar apa nih yang boleh mereka temukan di dalam badai itu, lewat mereka berdiam diri di depan Tuhan. Dan akhirnya di sana mereka boleh menemukan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh belajar berdiam diri, belajar nggak usah sok sibuk dulu. Ambil waktu di dalam kamar, berdiam diri, atau mungkin sambil setel lagu rohani, sambil putar lagu rohani. Kita boleh juga sambil menikmati kopi di dalam kamar kita, atau mungkin kita sambil menikmati makanan yang kita buat, kue yang kita buat, sambil kita boleh berdiam diri, boleh mengingat Tuhan, boleh kembali merasakan Tuhan, boleh memandang salibnya, bahkan juga boleh mengingat momen-momen Jumat Agung dan Paskah yang baru kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita punya waktu berdiam diri, kita punya waktu untuk memandang Tuhan, kita punya waktu untuk mengingat momen-momen Jumat Agung dan juga Paskah, saya yakin di sana kita akan menemukan Tuhan. Bahkan kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya di hidup kita? Kenapa kasihnya terus bertambah di hidup kita? Waktu kita memandang salib, di situ kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan yang besar, yang semestinya Bapak Ibu ini nih menjadi berita kepada kita di hari-hari ini. Memang mungkin kita mendengar berita corona yang terus bertambah, tetapi kita boleh juga mendengar berita yang lain dari Tuhan. Melalui kita memandang salib Tuhan, di sana juga ada berita di mana kasih Tuhan yang terus bertambah, yang semestinya menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan berita yang mungkin negatif bagi kita karena kasus corona terus bertambah. Bapak Ibu, kita boleh belajar seperti mereka berdua, seperti Yeremia juga Habakuk, belajar untuk berdiam diri, untuk menemukan Tuhan, belajar untuk melihat bahwa kasih Tuhan juga bertambah kok, kasihnya tetap ada, sempurna, bahkan tetap menyertai kita. Bahkan mungkin waktu kita berdiam diri di sana juga kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengingat Tuhan. Mengingat apa? Kalau Tuhan pernah menyelesaikan masalah terbesar di hidup kita, yaitu dosa, tentu hari ini Tuhan pun bisa membantu kita menyelesaikan masalah virus ini atau masalah-masalah yang kita hadapi. Maka untuk itu kita jangan takut. Mari kita boleh belajar seperti Yeremia, boleh belajar percaya kepada Tuhan, boleh belajar melihat Tuhan, bahkan boleh belajar kepada Tuhan untuk percaya walau tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan itu yang Yeremia dan Habakuk lakukan di hadapan Tuhan. Mereka mau belajar percaya kepada Tuhan
walau tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Berbeda dengan kondisi bangsa Israel dan kondisi bangsa Yehuda pada waktu itu, atau mungkin kondisi kita yang kadang-kala tidak mau belajar, kepada Tuhan, karena bagi kita sulit untuk percaya kepada pekerjaan Tuhan, sehingga bagi kita lebih baik marah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, atau mungkin menuntut Tuhan, sehingga bagi kita wajar untuk ngomel-ngomel di hadapan Tuhan. Apalagi hari-hari ini pekerjaan kita tidak ada, atau mungkin kita berhenti bekerja, atau mungkin toko, warung, usaha kita akhirnya harus tutup, dan akhirnya kita tidak mendapatkan pendapatan yang seperti kita dapatkan ketika di hari normal. Dan akhirnya kita bisa marah ke Tuhan, Tuhan kenapa? Apa yang saya dapatkan atau pendapatan saya menurun? Bahkan ketika pendapatan menurun, saya pun tetap harus bayar uang sekolah anak, harus bayar tagihan listrik, harus bayar tagihan air, harus menyediakan kebutuhan rumah tangga. Belum lagi mungkin kita harus membayar cicilan kredit atau hal-hal yang sudah kita ambil, yang harus kita cicil atau kita bayar. Maka hal-hal itu tuh yang membuat kita akhirnya mengomel-ngomel, marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi bukankah Bapak Ibu, waktu kita bertindak demikian, kita harus malu, karena Yeremia itu menderita lebih banyak dari kita, tetapi Yeremia mau belajar setia dan sabar menanti janji Allah. Bapak Ibu, Yeremia itu sabar menanti janji Allah di dalam badai itu bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lebih dari itu Yeremia menanti janji Allah di dalam badai itu. Lebih, tetapi Yeremia mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Untuk itu hari ini, bisakah Bapak Ibu, sekalipun badai tidak akan berlalu di hidup kita, kita gak akan pusing lagi. Karena bagi kita, perkara badai mau berlalu dan gak berlalu, yang penting satu, kita tetap bisa menikmati dan memuliakan Allah. Karena percuma kalau badai ini berlalu, kita hidup enak, tapi kita gak bisa nikmati Tuhan. Sama seperti orang kaya yang bisa beli apa aja, yang bisa kemana saja, bisa jalan-jalan di mana saja, bisa makan apa aja, tetapi dia sakit, terbaring, lemah. Dia tidak bisa menikmati hartanya karena dia sakit. Sama seperti kita hidup enak, tapi kita akhirnya tidak bisa menikmati Tuhan. Itu adalah satu kecelakaan. Maka biarlah sekalipun kita di dalam masalah, sekalipun kita di dalam badai, kita masih bisa bersyukur kalau kita masih bisa menikmati Tuhan. Namun mungkin yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana caranya nih kita bisa menikmati Allah sekalipun badai sama seperti Yeremia tidak berlalu di hidup dia. Bapak Ibu, caranya gampang, caranya simple. Apa sih caranya? Caranya simple, gampang, sederhana. Kita perlu merevisi atau merubah cara berpikir kita yang salah tentang Allah, yang akhirnya sudah mempengaruhi cara kita hidup. Jadi yang perlu kita ubah adalah supaya kita bisa menikmati Tuhan, merevisi cara berpikir kita yang akhirnya sudah mempengaruhi cara kita hidup dan cara kita mengenal Allah. Karena Bapak Ibu, selama ini saya yakin setiap kita itu sudah mengenal Allah dengan cara kita sendiri. Itu sudah membangun perspektif kita terhadap Allah dengan cara kita sendiri. Kita lupa bahwa mengenal Allah semestinya harus dari cara Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Kita lupa kalau kita mengenal Allah harus dari cara Dia memperkenalkan siapa Dia ke kita. Kita lupa karena bagi kita, aku sudah kenal Allah, aku sudah tahu Allah dari budaya aku, dari pengajaran-pengajaran orang lain mungkin, dari apa yang kita mengerti mungkin, atau dari apa yang kita bangun, atau mungkin dari ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Sehingga bagi kita itu Allah untuk aku, padahal itu bukan sepenuhnya Allah bagi kita. Saya beri contoh begini. Saya beri contoh paling simpel begini. Kita tuh suka sekali mengenal Allah seperti cara kerja seseorang dapat hadiah. Jadi begini, kalau kita udah taat, semestinya ada hadiah, ada reward. Kalau kita udah kerjakan sesuatu, capai target nih, seperti orang di dunia kerja, ada reward, ada penaikan gaji, ada posisi yang baru, atau ada hal-hal yang kita dapati. Atau sama seperti anak, ketika dia berhasil mengerjakan tugas dia, ada reward.
Ada reward dari guru, dikasih nilai yang bagus, dapat penghargaan, juara, dapat piala dan lain sebagainya. Nah kadang-kala hal-hal ini nih dipakai kita untuk kita menilai cara kerja Tuhan, untuk kita menilai Tuhan. Nah bagi kita akhirnya Tuhan seperti begitu. Kalau kita udah taat, kita tuntut reward. Kalau kita udah taat, udah lakuin ini itu, udah buat ini itu, udah laksanakan perintah ini perintah itu, bagi kita Tuhan yang kita kenal semestinya harus kasih kita reward atau harus kasih kita hadiah karena aku ini udah taat. Sama seperti yang pemazmur tulis di Mazmur 73. Coba kita buka yang pemazmur tulis di Mazmur 73. Coba kita buka Mazmur 73 ayat 13 sampai 14. Berkata demikian, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi pemazmur mengungkapkan kesia-siaan dia untuk menjalani ketaatan dia kepada Tuhan. Karena kenapa? Sia-sia dia mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan tanda tak bersalah. Namun dia kena tulah, kena masalah. Kalau kita baca di bagian atas, dia membandingkan hidup dia dengan orang fasik. Kok orang fasik dapat berkat, dia dapat kutuk, dia dapat tulah, dia dapat masalah. Kenapa Tuhan? Nah ini kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi karena kita memahami Allah seperti apa yang kita pahami. Oke Tuhan, kalau aku sudah taat, kalau aku sudah melayani Tuhan, sudah lakukan ini itu, sudah buat ini itu, sudah kerjakan ini itu, sudah oke di pekerjaan, sudah oke dalam banyak hal. Tuhan sekarang nih, Tuhan semestinya hari-hari harus kasih aku hadiah atau harus kasih aku reward. Nah kita ketika reward, hadiah atau balasan yang kita terima dari Tuhan tidak setimpal, kita marah, kita kecewa, kita bilang, kok Tuhan, aku udah lakuin ini, kok aku tetap miskin, aku udah lakuin ini, kok aku malah dapat sakit, aku udah setia sama Tuhan, sama seperti Yeremia mungkin, aku sudah menjadi hamba-Nya, tetapi kenapa yang aku dapatkan hal yang pilu? Nah ini kadang-kadang yang membuat kita akhirnya, wah kok Tuhan gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat akhirnya kita kacau untuk menilai Tuhan. Dan akhirnya kita berpikir bahwa, oh Tuhan bukan itu deh, kayaknya itu bukan Tuhan deh. Sama seperti kondisi waktu Tuhan mengampuni bangsa yang jahat, yaitu Niniwe. Bagi Yunus, Allah yang dia kenal, kenapa begini? Ini sih, kenapa Allah yang dia kenal itu mengampuni orang yang jahat? Bagi Yunus, wah kok begini ya? Sehingga Yunus tidak bisa bersuka cita dan Yunus marah ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kehidupan kita sama seperti kehidupan yang sudah saya contohkan tadi. Kita akhirnya keliru, akhirnya marah ke Tuhan, akhirnya kita berpikir, kok Tuhan begini ya? Bapak Ibu, bukan kok Tuhan begini. Kita yang salah memahami Dia. Kita yang keliru memahami Dia. Sehingga ini yang menjadi kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah dengan cara kita sendiri. Sehingga ketika Tuhan memperkenalkan siapa Dia dengan caranya Dia. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika Tuhan memperkenalkan siapa Dia dengan caranya Dia, melalui mungkin badai, masalah, melalui mungkin hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, kita akhirnya nggak terima. Kita bisa terheran-heran. Dan akhirnya bagi kita itu bukan Tuhan deh. Nggak mungkin Tuhan begini. Padahal kita yang keliru, yang perlu merevisi hidup dan cara berpikir kita yang sesat kepada Allah. Karena bagi kita Allah begitu. Akhirnya Tuhan kenalkan siapa Dia, kok Allah begini ya? Bapak Ibu, jangan-jangan kita yang salah memahami Dia, sehingga kita keliru juga untuk menjalani hidup. Dan akhirnya kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan aku udah setia nih, balas dong kesetiaan aku. Padahal kita yang salah memahami Tuhan. Sama juga seperti Yunus salah memahami Allah. Maka Bapak Ibu, saya yakin juga setiap kita pasti punya banyak ekspektasi ketika mengenal dan ikut Tuhan. Setiap kita pasti punya banyak ekspektasi, pasti punya banyak hal yang sudah kita bangun, yang dipengaruhi oleh latar belakang kita untuk mengenal, untuk mengikut Tuhan. Mungkin ekspektasi itu yang paling sederhana adalah ikut Tuhan tuh bagi kita supaya bisa enak. Ikut Tuhan tuh pasti enak, ikut Tuhan tuh pasti enak. Kalau taat pasti ada hadiah. Kalau taat jadi anak Tuhan pasti nggak ada badai. Tetapi ketika badai itu datang, badai itu nggak berlalu, kita mulai jadi kecewa. Kita mulai
mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu, kita lupa sebenarnya. Waktu kita mau mengenal dan memutuskan untuk ikut Tuhan, ekspektasi kita, cara kita yang lama, cara pikir kita, cara hidup kita yang lama, itu pun harus dibuang. Karena itu adalah harapan, karena itu adalah cara pikir manusiawi yang akan jadi penghalang kita untuk Allah memperkenalkan siapa Dia dengan caranya sendiri kepada kita. Maka kita perlu buang semua itu menjadi penghalang. Maka hari ini ada 3 cara berpikir yang salah yang perlu kita revisi, yang perlu kita buang, yang perlu kita tinggalkan, supaya itu tidak mempengaruhi kita walau kita harus hidup di dalam badai, dan kita tetap bisa konsisten kepada Tuhan walau ada badai, karena kita sudah membuang cara pikir, cara hidup yang salah itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita seringkali terlalu dini menyimpulkan pekerjaan Allah. Yang pertama, kita seringkali terlalu dini menyimpulkan pekerjaan Allah, sehingga kita suka memberi penilaian yang keliru pada Tuhan tanpa kita melihat garis panjang yang Allah rencanakan. Kita lupa untuk belajar memandang sesuatu itu harus dari kacamatanya Tuhan, supaya kita bisa melihat alurnya yang luas. Memang Bapak Ibu, kita nggak bisa melihat segala sesuatu itu sampai pada akhir pekerjaan Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Tetapi bukankah lewat janji Tuhan, Tuhan selalu berbicara kepada kita mengenai hal di masa depan yang sebenarnya ini bisa menjadi bayangan kita untuk melihat karya Allah di ending pekerjaannya, bahwa ada kemenangan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa kita nggak bisa melihat itu? Kenapa kita nggak bisa fokus kepada itu? Karena kita nggak fokus kepada janji Tuhan. Karena ketika masalah datang, badai datang, kita akhirnya hanya fokus kepada badai itu, fokus kepada hari-hari yang berat, fokus kepada badai yang bagaimana nih mau lolos. Akhirnya kita lupa fokus kepada janji Tuhan, sehingga kita menilai Tuhan dari sudut pandang kita kepada masalah yang kita terima. Kita fokus kepada masalah itu. Ini yang pernah dialami oleh Yeremia dan bangsa Yehuda ketika mereka harus menunggu 70 tahun masa pembuangan. Mereka setiap hari hanya fokus lupa kepada janji Allah, hanya fokus kepada hari-hari yang begitu lama, kapan beres, fokus kepada masa pembuangan, sampai lupa, bahkan melupakan janji Allah, sehingga mereka salah menilai Allah. Akhirnya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada nabi palsu yang pada waktu itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan cepat untuk keluar dari masa pembuangan. Tetapi akhirnya Tuhan mematahkan dan menghancurkan perkataan nabi palsu. Dan di pasal 29 Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda, kepada juga Yeremia, Tuhan bilang, aku tuh tahu rancangan yang terbaik bagi kalian. Aku tuh mengerti rancangan yang terbaik bagi Yeremia dan juga bagi bangsa Yehuda dan juga bagi bangsa Yehuda. Sekalipun harus menunggu sampai 70 tahun, Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Pada bagian ini atau pada pasal 29, Tuhan ingin mengajak Yeremia, khususnya bangsa Yehuda, untuk melihat kepada cara kerja dan rancangan Tuhan yang jauh lebih baik daripada sekedar bebas dari badai. Tuhan ingin membawa mereka untuk melihat bahwa ada janji Tuhan yang lebih baik daripada sekedar saat itu beres dari badai, beres dari pembuangan. Tuhan ingin mengajak mereka untuk melihat itu. Tuhan ingin mengajak mereka untuk melihat kebaikan Tuhan, bukan sekedar masalah selesai. Dan juga saat ini Tuhan juga ingin membawa kita, membawa bangsa Yehuda, bukan cepat-cepat beres dari masalah dan kita bilang Tuhan baik karena masalah cepat selesai. Bukan itu. Tetapi Tuhan ingin membawa kita, tetapi Tuhan ingin menolong kita. Sekali lagi Tuhan ingin membawa kita untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan, bukan hanya sekedar masalah pandemi ini segera selesai, bukan hanya sekedar badai ini selesai, tapi Tuhan mau menyatakan kebaikan Tuhan melalui apa? Melalui hidup kita yang boleh direvisi, yang boleh berubah di dalam badai ini, dan boleh menemukan Tuhan di dalam badai ini. Dan Tuhan ingin juga kita di dalam badai ini boleh semakin mengenal siapa itu Tuhan. Karena pengenalan kepada Tuhan yang benar
yang ditulis di dalam Injil Yohanes akan membawa kita pada keselamatan. Dan ini adalah kebaikan yang melampaui kebaikan yang hanya sekedar bebas dari masa pembuangan, sekedar bebas dari masalah, sekedar bebas dari masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena kita boleh menemukan kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Maka ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Maka kekeliruan memahami Allah, kekeliruan memahami Dia, perlu Allah kikis melalui badai, melalui masalah saat ini. Kenapa? Supaya kita bisa belajar memahami Allah secara luas, bukan hanya lewat masa suka, tetapi juga lewat masa sukar. Supaya pemahaman kita kepada Allah yang Maha Baik tidak hanya selalu datang berupa berkat materi atau hidup enak, tetapi lewat badai juga. Kita bisa belajar bahwa Allah yang Maha Baik bukan hanya datang juga melalui berkat hidup enak, tetapi bisa belajar bahwa ada Allah yang baik melalui badai kehidupan yang hari ini kita lalui. Kenapa? Karena inti dari hidup seorang Kristen adalah Injil. Injil yang artinya adalah ada badai atau ada penderitaan yang harus kita lalui. Namun bukan sekedar penderitaan atau badai, tetapi penderitaan yang melahirkan sebuah berkat yang luar biasa. Karena di sana ada pengorbanan Yesus yang sempurna, yang membawa manusia menang dari badai yang tidak akan pernah kita lalui kalau bukan Tuhan yang kerjakan. Dan badai itu adalah badai dosa. Bapak Ibu, kita perlu belajar hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah cara pikir yang perlu kita revisi adalah kita ini. Cara pikir yang perlu kita revisi adalah kita ini terlalu terburu-buru sehingga segala sesuatu harus butuh jawaban. Kita lupa bahwa ada aspek misteri dari diri Allah yang tidak kita tahu. Dan bukan berarti Allah jahat, tetapi itu menjadi bagian untuk menyatakan kealahannya. Bapak Ibu, kita harus mengerti, jangan terburu-buru. Kita perlu tahu juga ada aspek misteri dalam diri Allah yang menyatakan siapa Dia. Bapak Ibu, Dia tidak lagi yang menjadi Allah kalau semua bisa kita pahami dan ketahui. Dia adalah Allah. Untuk itu ada aspek dan bagian yang tidak bisa kita mengerti, dan bukan berarti Dia jahat. Nah, hal ini nih yang boleh kita pahami, yang boleh kita bawa, yang boleh kita tahu, supaya kita tidak selalu menuntut jawaban, tidak selalu menuntut Tuhan. Karena ada aspek-aspek misteri yang Tuhan gak bukakan, karena itu rahasia yang tidak perlu kita mengerti. Bahkan juga seringkali yang tidak kita mengerti, yang akhirnya membuat kita harus selalu menuntut jawaban Tuhan. Apapun harus ada jawaban. Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan begini? Kenapa ada Allah begini? Kenapa terjadi ini? Semua kita mau Tuhan menjawabnya. Kita lupa bahwa bagian itu juga adalah aspek misteri dalam diri Allah yang tidak perlu Allah nyatakan bagi kita. Bapak Ibu, tidak semua pertanyaan yang kita tanya kepada Tuhan harus Tuhan jawab. Karena Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab apa yang kita utarakan kepada Tuhan. Tetapi bukankah ada hal-hal lain juga yang kita tanya yang Tuhan juga jawab? Maka Bapak Ibu, kita perlu melihat ada bagian yang misteri, ada bagian yang Tuhan bukakan untuk kita ketahui tentang Dia dan tentang apa yang Dia izinkan terjadi. Bahkan juga Bapak Ibu, kita perlu bertanya, apakah persepsi kita kepada Tuhan yang tidak mendengar, kepada Tuhan yang tidak menolong saat ini, kepada Tuhan yang seolah-olah diam, bisu, tidak membantu kita keluar dari masalah ini, apakah itu benar? Jangan-jangan itu hanya asumsi yang coba kita bangun kepada Tuhan karena kita nggak bisa mengerti pekerjaan Tuhan dan nggak bisa mengerti bahwa ada aspek misteri dalam diri Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita perlu belajar hari ini. Kita perlu belajar percaya kepada Tuhan walau sulit mengerti tentang Dia dan apa yang Dia kerjakan. Kita perlu belajar ini. Bapak Ibu, kita sekarang perlu belajar untuk mengerti hal-hal sulit yang Tuhan izinkan terjadi dan kita nggak tahu. Dan kita jangan juga belajar untuk selalu menuntut Tuhan, tapi kita perlu belajar apa nih yang boleh kita temukan di dalam masa yang sulit kita mengerti ini. Dan Bapak Ibu, bukankah ketika kita melihat kehidupan kita bisa menemukan juga ada badai yang sulit kita mengerti, tapi Tuhan juga lakukan, tapi Tuhan juga ikut masuk untuk menyelesaikan badai itu. Yang juga bagi kita
hal yang sulit kita mengerti, tapi Tuhan mau kerjakan karena Tuhan mau nyatakan kepada kita. Apa itu? Yaitu pengorbanan Tuhan mau jadi manusia untuk menebus kita. Bagian ini bukankah adalah hal yang sulit? Misteri Allah. Gak mungkin ada Allah menjadi manusia. Gak mungkin Allah mau berkorban mau menebus kita. Tapi ini Allah bukakan kepada kita supaya kita bisa mengerti siapa Dia dan bisa tahu bahwa Allah tuh mengasihi kita. Dan juga bisa tahu dan bisa belajar bahwa ada Tuhan juga yang tidak ikut campur di dalam badai hidup kita. Dia mau ikut campur, bahkan Dia bukan hanya ikut campur, tapi Dia juga menanggung badai itu untuk kita. Dan ini bukankah menjadi bagian yang sulit dimengerti, tapi kita terima, kita dapatin efeknya karena kita mau percaya. Maka Bapak Ibu, lewat penderitaan Allah menjadi manusia, sekali kita boleh merasakan kasih setia Allah yang besar, melampaui pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang kita mengerti. Bapak Ibu, di akhir kedua ini saya akan memberikan satu pertanyaan refleksi. Apa itu? Begini Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh mengajukan satu pertanyaan refleksi ini dalam perenungan kita waktu kita menghadapi masalah atau waktu kita hari ini menghadapi badai bersama-sama. Pertanyaan ini atau refleksi ini saya temukan di dalam perenungan saat dulu saya beberapa minggu yang lalu. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya berbunyi demikian. Apakah pengaruhnya terhadap hidup kita saat ini ketika kita menyadari bahwa Yesus pernah merasakan pengalaman kita sebagai manusia? Apakah pengaruhnya terhadap hidup kita saat ini ketika kita menyadari Yesus pernah merasakan pengalaman kita sebagai manusia? Saya baca ulang sekali lagi. Apakah pengaruhnya terhadap hidup kita saat ini ketika kita menyadari bahwa Yesus pernah merasakan pengalaman kita sebagai manusia? Bapak Ibu, pertanyaan refleksi ini bisa merevisi cara berpikir kita yang salah kepada Tuhan di bagian yang kedua ini. Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan jawaban, boleh memberikan satu jawaban terhadap apa dampak Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan pernah jadi manusia, jawabannya kalau saya boleh berikan begini. Pengaruhnya kepada saya, kalau Andrian tahu bahwa Tuhan pernah jadi manusia, berarti pengaruhnya adalah Tuhan itu mengerti sampai di mana batas kemampuan seorang manusia merasakan penderitaan. Karena Dia pernah jadi manusia dan juga pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami badai hidup. Dan kalau Tuhan mengerti batas manusia mengalami badai hidup, mengalami penderitaan, pasti Tuhan gak akan memberi badai atau penderitaan yang melampaui kita, bukan? Dan ini akan membuat kita happy, akan membuat kita senang. Kenapa? Karena kita tahu badai itu bisa kita lawan, karena badai penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak melampaui batas kita. Dan ini satu jawaban dari saya yang boleh membuat iman kita dikuatkan. Bapak Ibu boleh merenungkan refleksi ini dan boleh temukan Tuhan di sana. Kalau Tuhan pernah merasakan pengalaman kita sebagai manusia, apa nih dampaknya bagi kita? Kalau tadi jawaban saya, dampaknya adalah Tuhan ngerti saya, Tuhan ngerti pergumulan saya, Tuhan tahu batas kemampuan manusia, sehingga ketika saat ini ada masalah, Tuhan gak mungkin kasih masalah di luar batas kita, sehingga ketika masalah datang kita mampu menghadapi, karena masalah itu tidak melampaui batas kemanusiaan kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, cara berpikir kita yang salah, yang perlu kita revisi, yang perlu kita tinggalkan karena sudah mempengaruhi hidup kita adalah kita nih terbiasa menempatkan Allah dalam kota kecil pemikiran kita. Kita kebiasaan menempatkan Allah yang besar di dalam pemikiran, di dalam kota kecil pemikiran kita, di dalam teologi kita yang sempit. Ingat, Allah itu bukan seperti yang saya dan Bapak Ibu pahami. Dia melampaui pemahaman manusia. Dan kalau saat ini kita kebingungan dengan Allah, atau mungkin kita bertanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah yang maha baik membiarkan ada penyakit, kematian terjadi, kenapa Allah yang berkuasa tidak menolong kita keluar dari badai, dari masalah, kenapa Allah yang sanggup menolong tidak menolong kita, kenapa Allah yang sanggup
mempertentangkan, kita masih mempertanyakan, kita masih memikirkan hal-hal itu, bahkan kita masih ragu kenapa ada Allah yang baik begini, kenapa ada Allah yang berkuasa begini. Jangan-jangan kita sampai saat ini masih mengurung Allah di dalam kotak pemikiran kita yang sempit. Sehingga ketika Allah yang maha baik bagi kita melakukan hal yang di luar apa yang kita pikirkan, bagi kita kenapa Allah yang maha baik begitu? Apa itu? Jangan-jangan sampai saat ini kita masih suka menaruh Allah di dalam kotak pemikiran ini tanpa kita belajar mengenal Allah jauh dari apa yang kita tahu. Bapak Ibu, kita perlu mengenal Allah, kita perlu melihat Dia, kita perlu sadar bahwa Allah itu melampaui kita. Memahami Allah terlalu besar, memahami Allah tidak hanya dari satu sisi saja, memahami Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang menolong, itu Allah yang maha kasih. Itu bukan hanya dari apa yang kita tahu, tetapi kita perlu memahami Dia dari apa yang Dia komunikasikan kepada kita melalui mungkin saat ini, melalui badai, melalui virus corona ini. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah mengenal Allah. Mari bereskan cara berpikir kita yang salah. Kenal Dia yang benar, karena pengenalan yang benar akan membawa kita kepada cara hidup yang benar. Bahkan di Yohanes tulis, pengenalan yang benar kepada Dia akan membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, salah mengenal Allah, salah pikir tentang Dia, kita juga akan salah hidup. Salah mengenal Allah, salah pikir tentang Dia, kita akan salah mengenal yang benar. Kita tidak akan menemukan keselamatan. Maka kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat kita dikuatkan, diberkati, dan terlebih mengubah cara berpikir kita supaya boleh merubah atau boleh merevisi hidup kita dan membawa kita pada Allah yang sejati, bukan pada Allah-Allah yang kita adakan di dalam pemikiran kita. Supaya apa? Supaya walau di dalam badai, walau badai tidak berlalu, kita tetap boleh konsisten untuk bisa menikmati dan boleh memuliakan Allah dan boleh merasakan kebaikan Allah, dan hidup kita boleh menjadi teladan iman bagi banyak orang. Amin. Mari